Mari kita lihat kita untuk Doha sana kita maka dari pada saat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baru Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti didikannya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Jazakumullah khairan kepada pengurus dan staf Bapak Janar, Bapak Budi, Bapak Yusuf dan lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi rahmatnya kepada kita semua dan kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas yaitu akhlak kita. Karena tema kita adalah akhlak. Dan akhlak yang kita akan bahas adalah akhlak di akhir tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa akhlak adalah perangai atau tabiat, di mana para ulama mendefinisikan bahwa akhlak adalah af'alun tasbu minan nafsi min ghairi ta'ammulin, yaitu perbuatan-perbuatan yang dia keluar dari jiwa manusia tanpa dipikirkan, tanpa direnungkan, tanpa banyak menunda. Itulah yang disebut dengan akhlak. Satu kebiasaan yang baik itu bisa disebut sebagai akhlak. Dan karena itulah kita hidup di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak kita. Mengapa akhlak kita harus baik? Karena kita ingin kehidupan kita menjadi kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kehidupan ini kehidupan yang benar, kehidupan yang lurus, kehidupan yang bahagia. Dan itu tidak mungkin diraih tanpa adanya akhlak. Tanpa adanya akhlak. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Nama bu'itsu litammima shalihal akhlak," atau makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang shalih. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, maka perbaiki akhlak kita. Dan di antara akhlak yang menjadi trending khususnya di akhir tahun adalah bagaimana akhlak seorang muslim menghadapi akhir tahun. Tentunya baik akhir tahun Masehi ataupun akhir tahun Hijriah. Di bulan depan ya
kita ketemu lagi bulan depan, tahun depan ya. Oke. Kajian Sabtu pertama insya Allah tahun depan, tahun 2024. Ya, jadi akhlak di akhir tahun ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Baik, yang pertama adalah bahwa akhlak seorang muslim yang harus dibiasakan dan menjadi perangainya kalau sudah akhir tahun adalah dia melakukan muhasabah. Dia melakukan yang namanya introspeksi. Kenapa demikian? Karena fitrah manusia adalah menghitung. Benar? Allah Subhanahu wa taala lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar engkau tahu bilangan tahun dan hisab. Sepertinya menghitung, ya. Bukan menghisap rokok, ya. Ahli hisab, ya. Jadi manusia secara fitrahnya ia suka menghitung, benar? Hitung apa? Hitung gaji, kok nggak naik-naik. Hitung uang belanja, kok nggak dilebihin. Ya. Hitung tunggakan listrik, ya, bayaran listrik, kok malah naik. Manusia itu menghitung, sering menghitung dan suka menghitung, berdagang, menghitung, jual, menghitung, dapat untung nggak? Beli, menghitung mahal atau tidak. Makanya lita'lamu adadas sinina wal hisab, ya. Ini bukan dalam konteks mau Ramadan atau Syawal saja, tapi lita'lamu adadas sinina wal hisab itu dalam konteks fitrah manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan akalnya. Ia suka dan sering menghitung. Fitrahnya begitu. Ya, dan diantara yang manusia lupa bahwa fitrahnya menghitung adalah bahwa ia kadang lupa menghitung dosa-dosanya. Benar ya? Iya. Harusnya yang dihitung dosanya nih. Bulan November nih dosanya apa? Desember apa? Bulan lalu apa? Bulan Oktober apa? Bulan September apa? Dihitung dosanya. Ya. Maka kata hasibu itu introspeksi, itu adalah hitung. Kita hitung-hitung dosa apa saja yang kita telah lakukan. Ya, itulah yang dikatakan Umar bin Khattab. Apakah kebaikan perlu dihitung? Boleh, tapi jangan menjadi prioritas. Justru yang diprioritaskan adalah menghitung kesalahan dan keburukan. Karena kalau kita menghitung kebaikan, kita akan menganggap bahwa diri kita sudah wah, saya mah nggak ada salahnya Ustadz. Kenapa? Karena saya jamaah number one, ya. Number one bukan lagi kampanye nih. Jamaah pertama di Masjid Bahrul Ulum. Insya Allah saya nggak punya salah. Padahal manusia dia diciptakan penuh dengan kesalahan. Nah, di akhir tahun ini kita melakukan namanya muhasabah. Kita hitung-hitung berapa dosa yang saya lakukan, berapa kali saya bohong, berapa kali saya melihat sesuatu yang haram, berapa kali saya menyakiti orang lain, berapa kali saya berkata yang tidak baik, berapa kali saya mencelakakan orang, berapa kali saya tidak jujur. Hitung. Jadi bukan uang aja yang dihitung, ya, tapi kesalahan kita juga dihitung. Makanya namanya diary, ya, buku catatan harian itu bagus. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita ingat, oh, saya dulu waktu awal nikah pernah bohong sama pasangan saya. Ingat, ya.
saya nggak jujur, harusnya saya sebenarnya begini. Jadi pernah ini pernah itu. Jadi yang dilakukan adalah muhasabah. Ya, mengapa orang harus muhasabah? Ya, karena apa? Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Satu. Yang kedua, kenapa? Karena dengan muhasabah kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya. Jadi konsep hisab itu banyak, ya. Bukan hanya dalam masalah ilmu falak, bukan. Hisab juga dalam menghitung, hisab juga dalam banyak hal. Ya. Evaluasi itu namanya hisab, muhasabah. Itu namanya evaluasi. Baru kemarin kan, 2022, sekarang udah mau habis 2023. Tempat yang sama. Nanti sudah masuk tahun baru, berarti sudah mau dekat Ramadan. Jadi kita muhasabah. Yang pertama. Yang kedua, akhlak kita di akhir tahun adalah ini, yaitu menahan diri untuk tidak melakukan namanya tabdzir atau membuang-buang harta. Biasanya kalau kita akhir tahun, kepikirannya apa, Bapak Ibu? Hah? Nah, iya. Kembang api. Itu aja. Jalan-jalan, ya. Jalan-jalan. Apalagi? Beli baju baru, ya kan? Emang nggak boleh? Boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Bukan? Kadang kita itu menjadi ini ada kaitannya dengan kehidupan Rasulullah SAW, ya. Jadi Rasulullah SAW itu hidupnya simple, ya. Rasulullah SAW hidupnya itu tidak berlebihan. Ini yang agak berat, benar nggak? Tahun baru Masehi harus beli baju baru. Mau Ramadan beli baju dong. Kenapa? Buat seragaman pengajian, beli baju baru lagi. Nanti Lebaran beli baju baru lagi. Nanti pas tahun baru Hijriah beli baju lagi, ya. Boleh-boleh saja, tapi jangan berlebihan. Jadi kalau kita perhatikan Rasulullah SAW itu kehidupannya demikian, mengajarkan yang namanya berkecukupan, tidak berlebihan. Ya. Ini fenomena-fenomena yang kita lihat, ya. Bahwa tadi, ya, kalau di akhir tahun lebih kepada yang negatif, berlebihan, yaitu membakar uang dengan petasan, ya, dan seterusnya, yang tidak ada manfaatnya. Ya, saya sering sampaikan, kalau di barat sana orang bakar petasan itu bukan di gang RT RW, dardor, ya. Mereka itu ada tempat khusus, ya. Di mana? Tempat lapang. Di mana? Di pantai. Memang dikhususkan, nggak boleh. Kalau di RT, gang RT, di Perumnas, ya, itu bisa ditangkap polisi juga. Nah, ini. Kalau kita wah ngeri, ya. Ini suara apa? Jangan-jangan koslet itu tiang listrik gara-gara petasan. Jadi di akhir tahun kita ingat jangan menjadi orang yang foya-foya, berlebihan, ya. Ya, nggak apa-apa. Misalnya jamaah Bahrul Ulum mau rihlah, ya, usulkan ke BDKM, ya, boleh, ya. Sebagai apa? Niatnya sebagai tadabbur alam. Apa bagus? Tadabbur alam, ya. Daripada bete di rumah, ya. Itu ada tujuannya, lihat alam semesta, ya. Ya, tadi pagi saya sampaikan dengan kajian tafsir, ya. Di antara message atau pesan dari tafsir itu agar kita
mentafakuri alam semesta. Ya. Ya. Kalau bisa tadabbur, tafakur, tapi tidak dengan foya-foya berlebihan. Tentunya kalau orang-orang yang lemah imannya, ya mereka melakukan hal-hal yang ya dosa berlebihan. Ya. Maka yang ketiga, ya ini berkaitan dengan yang kedua, yaitu menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, tidak sedikit kabar, ya kalau setiap akhir tahun ada apa? Ada pesta seks, gitu kan? Ya, kemudian ada pesta minuman keras, ya. Sehingga kejadian tsunami 2000 berapa? 2004, hampir 20 tahun yang lalu. Itu kapan terjadinya? Bulan Desember. Dan tidak sedikit kabar dan saksi mata bahwa ada pesta di situ, pesta apalah, pesta ya seks, pesta minuman keras, ya. Karena orang punya mindset bahwa kalau tahun baru harus ada yang namanya maksiat, ya, happy, fun, gitu kan. Nah, ini yang harus dialihkan. Sebagian di antara kita masih menganggap bahwa melakukan dosa itu adalah bagian dari kesenangan, dan kesenangan itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Ya, mumpung masih muda, uang masih banyak, ya, buat apa ya? Padahal kalau kita lihat dan kita renungi ajaran Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya. Karena bi fadlillah, karena apa? Karena anugerah dari Allah dan kasih sayangnya, maka berbahagialah. Bukan dengan sesuatu yang maksiat. Ya. Ya. Jadi kemaksiatan jangan diumbar di akhir tahun. Sehingga orang akan melihat bahwa ini pokoknya identik kalau malam tahun baru itu adalah tempat kemaksiatan, ladang kemaksiatan. Ada konser, ya, ikhtilat laki-laki dan perempuan, kemudian minuman keras, kemudian perbuatan asusila. Jadi itu yang tergambarkan. Atau apa lagi? Organ tunggal, ya. Iya, ya, menyambut tahun baru 2024. Nggak tahu, saya udah pernah ceritakan di sini. Waktu saya di Mesir tahun 2000 itu, 1999. Saya masih ingat tahun 1999 itu Ramadannya kalau nggak salah akhir tahun. Ya. Yang saya kaget di awal tahun itu ada pesta besar-besaran di depan piramida. Ya. Bapak Ibu pernah ke piramida? Piramida duplikat aja, ya, replikanya di TV. Ya. Kita lagi itikaf, wah orang-orang bikin pesta, nyanyi-nyanyi, nari-nari, ya, pakai apa namanya, pencahayaan dan seterusnya. Jadi itu di Mesir, ya, dan pakaiannya tidak senonoh dan seterusnya. Saya ingat itu tahun 2000. Jadi maksud saya ternyata bukan hanya di negeri-negeri kafir, ya. Kalau negeri kafir mungkin kita bisa memahami, tapi di negeri-negeri Islam yang mayoritas umat Islam menganggap bahwa hal itu biasa, ya, nari-nari, ya, perempuan aurat terbuka kemana-mana, kemudian sampai malam itu, ya, ya, malam terus sampai jam berapa? Mungkin sampai waktu subuh kali. Ya. Nah, jadi kita ingin mengubah mindset itu.
Jangan kita nodai dengan maksiat. Makanya ada orang-orang yang udah ngadain qiyam bersama, nggak apa-apa, bagus. Daripada anak muda nggak jelas, bikin talib, bikin qiyam bersama, ya, muhasabah. Untuk apa? Untuk mengganti sesuatu yang tidak baik. Ya. Itu tantangan kita di negeri Muslim, mayoritas Islam, tetapi dalam banyak hal kita belum bisa berakhlak, ya, bagaimana menghadapi tahun, ya. Jadi yang pertama, muhasabah, hitung-hitung kesalahan kita. Yang kedua, hindari berlebihan. Ya, oleh beli baju baru, tapi jangan berlebihan. Bikin nasi tumpeng, ya boleh. Ya, bakar jagung, tapi jangan berlebihan. Di jagungnya sampai 5 bakul, ya. Pesta tahun baru, makan durian, gak tanggung-tanggung, 10 biji seorang. Ya. Lihat. Iya. Yang ketiga, menghindari kemaksiatan. Ya. Karena itu adalah sebab daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Jelas dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Qasas, kami tidak menghancurkan kota-kota, kampung-kampung kecuali penduduknya melakukan dosa, zalimun, melakukan kezaliman. Itu dalam Al-Qur'an. Jadi di antara sebab mengapa Allah memberikan ujian langsung, ya, adalah bahwa mereka ketika itu sedang melakukan kemaksiatan, ya. Nanti pokoknya kalau awal tahun baru kayak begini senang kita, ya. Karena orang mau bakar petasan nggak bisa. Baru naik, kena air lagi. Baru naik, kena air. Bagus. Ya. Sekarang Bapak Ibu bisa tidur nggak kalau malam-malam dengar petasan? Bisa tidur nggak kalau dengar hujan kenceng? Bisa, ya. Kalau hujan kenceng tambah pules. Lo malah ada gelendeng, tapi kalau hujan kenceng pules. AC yang biasanya 16 ke 25 juga masih dingin. Pakai selimut double lagi, tambah pules. Itulah, ya. Ini adalah nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat yang besar, ya. Jangan kita sia-siakan. Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau saja penduduk desa, kota, mereka beriman dan bertakwa, kami akan bukakan kepada mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Dan salah satu berkahnya, jumhur ahli tafsir mengatakan adalah hujan. Ya. Hujan. Diingatkan juga dengan apa? Dengan petirnya. Ya. Baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah akhlak kita di akhir tahun. Ini sama ketika kita mau masuk ke Ramadan. Yaitu apa? Merencanakan. Tanya namanya perencanaan. Jadi perencanaan itu bukan hanya ketika gimana rencana anak kamu nikah tahun depan lah. Gedungnya di mana? Di Bumi Yata. Undangannya berapa? 2.000. Tapi perencanaan juga berkaitan dengan amalan-amalan selama setahun.
Ini bagus ya. Bukan hanya di sekolah kurikulumnya 6 bulan, 7 bulan, ya. Tahun ini bisa apa? Tahun kedua. Begitu juga ketika kita hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya yang namanya rencana. Ya. Namanya khutbah. Namanya apa? Khutbah. Yaitu apa? Perencanaan. Khutbah. Kembali kepada khutbah ya. Khutbah itu artinya sebenarnya apa? Jalan, ya. Perencanaan, khutbah. Seperti ini. Bulan Januari sudah mulai memperbanyak amal-amalan. Bulan Februari apalagi, karena bulan Maret mau masuk bulan Ramadan. Berarti Januari, Februari ditingkatkan puasanya, puasa sunahnya, qiyamnya, baca Qur'annya. Ketika nanti masuk bulan Ramadan, sudah menjadi hamba yang siap. Adanya perencanaan. Ya, apakah saya bisa bersedekah setiap hari? Oh, nggak bisa, karena uang saya cuma segini. Ya udah, berarti seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, berdua seminggu sekali. Kalau nggak bisa, paling nggak sebulan. Masukin ke kelencengan baru tolong. Atau pakai kiris. Zamannya kiris ya. Tapi sekarang kiris banyak yang, ya, banyak yang palsu. Ya. Kiris tiba-tiba masuknya kemana? Harus ada perencanaan. Dalam amal-amal soleh itu harus adanya perencanaan dan persiapan. Begitu. Kalau kita mau hatam Quran, kalau tidak ada perencanaannya bisa nggak? Kapan nanti hatam Quran? Insya Allah tahun depan. Iya, tahun depan hatam. Kapan? Bulan Ramadan. Perencanaan. Setiap muslim bisa baca Quran. Iya, paling enggak sehari sejuz. Berat, setengah juz. Berat, seperempat. Berat, berdelapan. Berat lagi ya. Itu namanya keterlaluan ya. 1 halaman lah. Setiap hari. Ada perencanaan, gitu kan? Kalau kita mau puasa sunnah, apa yang kita lakukan? Perencanaan kan? Nanti sahurnya apa? Pakai kurma. Bukannya pakai apa? Perencanaan. Jadi ini mindset yang perlu kita pahami ketika kita melakukan satu amalan, harus ada perencanaan. Apalagi ini berkaitan dengan setahun penuh. Januari, Februari, Maret, Ramadan, April, Mei, Juni. April, Mei, Juni, bulan haji. Ada di setiap bulan itu ada. Sedekah seminggu sekali. Puasa sunnah Senin Kemis misalnya. Quran sehari 1 halaman atau 1 lembar. Jadi ada perencanaan. Mengapa ada perencanaan? Karena dengan perencanaan itu kita bisa mencapai target. Sekarang kita target hidup kita apa? Target hidup kita punya uang yang banyak. Sudah tercapai. Target hidup saya menjadi pejabat. Itu kan? Tapi target amalan kita, pernahkah kita berpikir target amalan saya di tahun 2024 saya bisa hatam Quran 3 kali, gitu. Saya bisa berinfak 2024, insya Allah 2 juta setahun. Misalnya, gitu kan? Saya bisa menyantuni anak yatim 20 orang. Ada target. Apalagi nanti mau masuk bulan Ramadan. Saya bisa memberikan takjil dan buka puasa 3 hari. Jadi semuanya harus ada target. Ya. Insya Allah 2024 saya bisa melakukan kurban. Gimana caranya? Tabungan kurban. Baru belum. Nabung. Perencanaan nggak? Ya, jadi itu yang keempat. Rencanakanlah, ya.
hal-hal yang baik di tahun 2024. Kalau hal yang buruk jangan direncanakan. 2024 mau ngapain? Mau korupsi. Iya. 2024 mau ngapain? Ya. Mau ngambil motor sebelah, ya. Targetnya buat apa? Buat dijual lagi. Jadi merencanakan kebaikan itu adalah akhlak seorang muslim, khususnya di akhir tahun. Ya. Yang kelima, ya mungkin ini ada yang mengatakan bahwa tidak ada hadisnya, memang tidak ada hadis. Itu berdoa. Ya, walaupun berdoa itu kapan saja sebenarnya. Tidak ada satu hadis pun yang sahih bahwa Rasul mengkhususkan doa akhir tahun, nggak ada. Tapi paling tidak kalau kita berdoa, ya ada harapan, benar kan? Yang kita panjatkan agar kita bisa menjadi lebih baik. Jadi yang dimaksud doa dengan akhir tahun itu agar kita lebih sering berdoa. Ya, karena mungkin doa kita sekarang limited. Enggak. Karena kan manusia kalau lagi susah doang berdoa, benar nggak? Ya Allah, saya nggak punya uang, semoga besok ada yang nyemin uang, amin ya. Besok udah punya uang, lupa. Ente nggak doa? Aman. Banyak uang kan yang sekarang. Jadi doanya kalau apa? Kalau lagi kurang uang doang. Maka dengan momentum akhir tahun itu berdoa kepada Allah. Ya. Bukan atas dasar itu hadis, bukan ya, tapi berdoa agar kita lebih banyak lagi berdoa, minta kebaikan. Itu. Jangan doa itu hanya ketika kita susah. Ke masjid kalau lagi nggak ada uang, kalau banyak uang lebih baik ke mall daripada ke masjid. Kemana itu jemaah Bahrul? Lagi banyak uang. Nggak ada di sini, adanya di sana tuh, ya, di Margonda, ya. Lagi ngapain? Lagi tawaf mall. Pas udah hari tanggal tua, itu kok di masjid? Lagi nggak ada uang. Nah itu makanya apa? Doa yang dimaksudkan hubungan kita kepada Allah itu lebih banyak. Kita sebagai hamba, ya, sebagai apa? Sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang kita butuh kepada Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, ya, kalian semua adalah butuh kepada Allah, sedangkan Allah maha kaya dan maha terpuji. Jadi karena kita butuh sama Allah, maka kita banyak minta, bener kan? Kalau kita punya, kalau ada majikan, ada budak, budaknya minta kan? Kita adalah budak, hamba Allah, maka kita banyak minta. Ya, doanya fleksibel. Ya Allah, berikan saya kebaikan di tahun 2024, ya. Berikan saya keberkahan, ya. Sampaikanlah cita-cita saya, ya. Allah, semoga anak saya dapat jodoh, ya. Karena dia sudah lama menjomblo, ya. 2024. Ya Allah, semoga 2024 ini, ya, keluarga saya semakin rukun, ya. Saya punya keturunan. Itu hal yang baik. Semoga dengan 2024, ya, kita punya pemimpin yang baik, ya. Amin, ya. Siapa tuh? Wallahu a'lam. Minta. Iya. Minta yang terbaik. Ya Allah, semoga 2024 saya sehat, ya, semakin sehat. Kalau sehat, nanti saya rajin ke Bahrul Ulum, ngaji, ya. Lakukan kebaikan. Jadi itu yang pertama, itu muhasabah. Yang kedua, hindari berlebihan dan mubazir.
Yang ketiga, hindari kemaksiatan. Ya, rencanakanlah. Yang kelima, berdoalah. Banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang lain-lainnya mungkin itu bisa ditambahkan. Ya, tapi tidak mesti juga. Karena kita kan punya tradisi kalau mau Ramadan nyekar gitu ya. Kalau akhir tahun boleh nggak? Silakan. Daripada nunggu nanti pas mau Ramadan ke makam penuh kan? Nah, sekarang aja makam untuk doain orang tua. Karena kita ngumpul nanti pokoknya kapan? Mau Ramadan ngapain? Mau pamitan ya. Mau minta maaf ya. Nanti pas Lebaran minta maaf lagi. Ini tidak apa-apa. Ya, misalnya di akhir tahun kita ziarah kubur, mengingat, mendoakan orang tua kita, gitu kan? Ada berapa takziah Pak Yusuf di lingkungan sini ya? Ada banyak. Nah, kita juga nanti akan ke sana. Kita akan ke sana. Jadi ketika di akhir tahun misalnya kita ziarah, itu kita akan ingat bahwa tahun-tahun itu berganti. Tahun-tahun itu akan habis. Umur kita juga akan semakin berkurang. Dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi kalau ziarah silakan ya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang terpentingnya dari kajian ini yaitu akhlak. Walaupun yang lainnya banyak, cuman ini yang dasar-dasar yang kita perhatikan secara jelas ya. Bahwa di akhir tahun itu kadang orang berlebihan, foya-foya, maksiat, gitu kan? Kemudian lupa tahun depan mau ngapain, wallahu a'lam bishawab. Yang penting dunia. Terus dia nggak berdoa, ya, karena menganggap dirinya dan juga dia mungkin lupa terhadap kematian. Yaitu tadi caranya adalah dengan ziarah. Ini juga sesuatu yang baik, ya. Jadi kita berharap di tahun 2024 itu kita bisa lebih baik lagi, ya, bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan dari aktivitas keduniaan, entah itu pekerjaan, entah itu perdagangan, entah itu bisnis atau apapun, ya, semuanya itu kalau tidak dilandasi hubungan kita yang baik kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang terjerumus kepada keburukan. Bukan? Saya yakin itu. Jadi orang-orang yang korupsi sampai triliunan, ya, korupsi habis itu lari, ya, tidak mengerti konsep ini, ya, tidak mengerti konsep akhlak. Tidak mengerti konsep bahwa kehidupan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sehat-sehat semua, panjang umur, lapang rezeki, ya. Syukur-syukur bisa ke tanah suci. Amin. Nanti tinggal minta sama pemerintah baru, ya. Ya, bisa ke tanah suci, ya, bisa kalau bisa lagi ke Masjidil Aqsa. Amin. Saya juga belum pernah ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi itu yang diharapkan dari akhir tahun kita menjadi lebih baik lagi dan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kajian yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Masih ada sekitar 9 menit lagi. Semoga Allah memberkahi kita semua dan memberikan kita istiqomah di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Yang lain, ibu-ibu? Silakan. Rasulullah masalahnya tidak akhir tahun itu apa bisa buat masalah kita depan itu Gimana? masalah Rasulullah kita menyambut datangnya tahun baru itu apa yang kita lakukan? Ya. Baik. Pertama yaitu perkataan jangan engkau ingat-ingat kebaikanmu. Itu bukan hadis. Ya. Itu adalah perkataan. Ya. Yang memang dasarnya itu karena teks-teks Al-Quran itu mengajarkan kita untuk tidak memungkir. Contohnya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Jadi itu namanya dikhawatirkan saddud dzara'i. Al-Quran, perkataan yang baik dan memaafkan orang lain itu lebih baik daripada sedekah yang disertakan dengan azab. Iya, azab itu seperti apa? Ente aneh kasih uang setiap bulan, tapi ente kok begitu sama aneh? Kan itu kenapa tidak boleh ingat-ingat kebaikan? Karena kalau kita ingat kebaikan, wabil khusus ketika kita melakukan kebaikan kepada seseorang, yang terjadi kita akan menjelekkan dia, gitu kan? Juga setiap hari, kalau setiap tahun kita kasih bingkisan parsel lebaran, masa dia nggak pernah ngasih kita sekali aja seumur? Kan begitu kita mikirnya kan? Terucap kan? Nah itu makanya ada perkataan seperti itu, bukan hadis, tapi itu didasari dengan namanya dalam fikih saddud dzara'i, ya, menutup pintu yang bisa menjerumuskan kepada satu yang haram, ya. Karena kalau kita ingat-ingat, ente ingat nggak? Ingat. Ente ingat nggak? Ingat. Ya udah, gitu kan? Makanya, ya, jangan begitu sama saya kan begitu. Jangan. Ya, karena manusia tabiatnya kalau sering mengingat keburukan, kebaikan, dia akan apa? Ya, dia akan membuat orang itu menjadi apa? Menjadi mungkin tersakiti. Jadi selama ini si bapak ngasih saya uang, ya, cuman gara-gara ya supaya saya bisa, ya, kembalikan kebaikan. Berat ini makom. Karena kan kita kesel juga ya. Kita udah baik sama dia nggak pernah baik sama kita. Akhirnya kedua, awalnya dalam hati, tapi lama-lama terucap. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Jadi kebaikan yang banyak jangan pernah kita sertakan dengan azab, yaitu menghina orang lain atau menyakiti perkataan orang lain. Jelas, bukan tadi. Yang kedua, ya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi prinsipnya seperti ini nggak ada ya. Usul kalau akhir tahun nggak ada. Cuman kita lihat maksudnya gitu ya. Yang jelas kalau muhasabah secara umum ya itu berkaitan tentang dosa pasti. Itu. Jadi kalau kita mau muhasabah apapun ya, entah itu acara pas akhir tahun atau walaupun diam atau acara apapun biasanya masalah dosa. Dosa kita apa? Dosa kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, itu kan, kepada teman, kepada tetangga. Biasanya muhasabah itu dosa, masalah dosa, bukan masalah pahala. Ya, kalau pahala bukan muhasabah namanya.
Anda udah berbuat baik, ya, pasti Anda masuk surga. Kenapa? Karena jamaah setia Bahrul Ulum. Jadi bukan itu yang kita cari. Ada lagi? Ya. Jadi memang kalau kita ingin mencontoh Rasul, jauh lah maksudnya. Rasulullah SAW itu ya gimana? Beliau nggak mengingat kesalahan. Beliau istighfarnya berapa kali? Rasul kan udah jamin masuk surga. Tapi istighfarnya kenceng. Nah, kita belum ada jamin masuk surga. Kadang kita menganggap udah cukup lah. Insya Allah aneh masuk surga. Antum nggak ngaji di Bahrul Ulum, neraka semua. Enggak, jadi kata Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kau menganggap dirimu suci. Karena orang yang suci itu adalah orang yang disucikan oleh Allah. Dan kita nggak ada jaminan. Kita hanya berusaha untuk menjadi orang yang sering mensucikan diri, bukan orang yang sudah pasti suci. Lagi? Ya, silakan, masih ada 2 menit. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di buah Rasulullah seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini bagian dari rangkaian akhir zaman. Ini saya sudah tulis dalam buku saya Fikih Akhir Zaman. Dulu di sini juga kalau nggak salah sudah saya sebarkan 2 tahun yang lalu. Ya, memang masalah Imam Mahdi ini masalah yang goib. Goib benarnya apa? Rasulullah SAW tidak memberikan identifikasi yang jelas. Ya, Imam Mahdi itu KTP-nya mana? Depok apa Ciamis? Ya, enggak. Ya. Tapi memang dalam hadis-hadis sahih, memang Imam Mahdi disebutkan dari sana, dari Mekah ya, di sana adanya, atau di yang jelas Imam Mahdi ini dia akan melawan kaum di akhir zaman, ya. Kaum di akhir zaman itu siapa? Yaitu Ya'juj dan Ma'juj, atau sebelum yaitu Dajjal. Nah, nanti dilanjutkan oleh Isa, kan begitu. Jadi nanti posisi Imam Mahdi ketika sholat, tentunya Nabi Isa turunnya di Syria ya, di Damaskus. Berarti nanti posisi Imam Mahdi ketika itu di Syria, ya. Nanti Imam Mahdi melihat Nabi Isa, dan Nabi Isa dipersilakan untuk memimpin imam. Kata Nabi Isa, Imam Mahdi lah yang berhak ya untuk memuliakan umat itu. Jadi tidak ada keterangan pasti. Ya. Tapi yang pasti memang Imam Mahdi berkaitan dengan Dajjal dan berkaitan dengan Nabi Isa. Tapi tahunnya 2024 atau 2025 nggak tahu. Dan tempatnya bukan di sini, di sana, di Timur Tengah. Ya. Nanti kalau dibilang kayak 4 tahun yang lalu Nabi Isa yang sudah turun di Jawa Timur, ya. Jadi dia nggak baca hadisnya. Iya. Iya, jadi Imam Mahdi kata Rasulullah namanya seperti nama itu Muhammad bin Abdullah. Nah, ini diyakini oleh orang Syiah adalah imam yang ngumpat. Ya. Jadi Imam Mahdi itu imam ke-12, Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang mengumpat di satu lubang yang tidak tahu di mana. Ya. Nanti dia akan muncul lagi di akhir zaman. Nah, orang-orang yang belajar hadis dan sunnah, ya, yang bukan Syiah tentunya meyakini bahwa bukan imam yang ngumpat, karena bagi orang Syiah itu Imam Mahdi itu ngumpat. Tapi yang ngumpat itu bukan Imam Mahdi sebenarnya. Yang ngumpat itu adalah
Dajjal. Jadi kalau ditanya kepada saya tidak tahu karena itu belum jelas tanda-tandanya, tetapi kita yakini bahwa Imam Mahdi itu akan ada. Akan ada. Karena dia nanti kata Rasulullah SAW, yuslihullahu fi lailah. Ya, Allah akan menjadikan dia soleh, artinya Allah akan menjadikan dia soleh dalam satu malam saja. Artinya apa? Dibentuk kepribadiannya satu malam dan kemudian dia menjadi pemimpin ketika itu. Ya, ini nggak ada hubungannya dengan pilpres ya, Imam Mahdi ini. Ya, ini adalah perkara yang gaib dan kita yakini ya bahwa nanti di akhir zaman kita juga nggak tahu. Dulu katanya kiamat 2000 berapa? 2012 ya, 2012 nggak jadi. Apakah nanti 2025 juga nggak tahu ya. Ini mesti hal yang gaib. Jadi masalah akhir zaman itu gaib karena tidak ada keterangan pasti kapan tanggalnya, ya bulannya apa, tahunnya berapa, nggak disebutin. Kalau disebutin ya selesai. Kalau Rasul dulu bilang nanti Imam Mahdi keluar tahun 1500 Hijriah, ya udah kita udah siap-siap. Kan Rasul nggak bilang. Cuma Rasul bilang tandanya begini, akhir zaman itu banyak ya, banyak wabah, udah tuh. Kemudian apa lagi? Banyak penyakit. Nah, kemudian banyak masjid yang megah tapi nggak ada isinya. Nah, jadi tanda-tandanya sudah ada. Kemudian juga Rasulullah akan datang tidak terjadi akhir zaman sampai ya, orang tidak akan mau dikasih uang. Kalau di Indonesia belum ya, kalau itu belum. Jadi hadisnya sahih sehingga orang dikasih harta dia bilang saya tidak butuh, balikin lagi. Kayaknya kalau di Indonesia enggak ya. Oh, bisa lagi. Itu akan datang zamannya di mana orang itu makmur. Nah, ini terjadi dulu di zaman Umar bin Abdul Aziz, tapi di kita belum terjadi kan. Ya, bahwa sampai semakmur itu, ya. Sekaya itu. Baik, saya kira cukup. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, istiqomahan dan kita di tahun yang akan datang lebih baik lagi ya. Doa-doa kita terkabul ya. Harapan-harapan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita ketemu lagi tahun depan 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan kafatul majlis subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.